Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita bernapas, tiada henti-hentinya darah mengalir ke sekujur badan kita, dan tiada henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, Allah akan menambah nikmat kepada kita sekalian. Sebaliknya, apabila kita mengingkari, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Maka jamaah rahimakumullah, kita manfaatkan sisa kehidupan yang masih ada pada diri kita untuk mencari manfaat sebanyak-banyaknya, untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita saat ini maupun kelak di akhirat nanti. Karena setiap kehidupan pasti ada akhir dari suatu kehidupan, sehingga ada kelahiran dan ada kematian, ada kehidupan, ada kematian. Itu adalah sunnatullah yang akan terjadi di alam ini. Maka marilah kita renungkan satu firman Allah yang tercantum di dalam surat ke-35 Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jamaah rahimakumullah, ada 3 kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Summa arasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Wa faminhum dzalimun li nafsihi. Lalu di antara mereka ada orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Ini kelompok yang pertama, hamba-hamba Allah yang dzalimun li nafsihi. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasidun. Mereka yang berada pada pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan kepada kita satu peringatan sekaligus sebagai suatu perhatian kepada kita bahwa hamba-hamba Allah itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah mereka yang mendolimi diri sendiri, dolimul li nafsih. Siapakah orang-orang yang dolimul li nafsih? Yaitu orang-orang yang banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Orang yang mendolimi diri sendiri adalah orang-orang yang banyak kesalahannya daripada kebaikannya.
Tentu kita tidak mau menjadi golongan yang pertama ini, karena kita akan bangkrut dari usaha-usaha yang kita lakukan. Dari apa yang kita lakukan akan terkikis habis dari perjalanan hidup ini. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasidun, yaitu orang yang berada di pertengahan. Orang yang ada di pertengahan adalah orang-orang yang kebaikan dan kesalahan atau kejahatannya itu berimbang. Jadi 50-50, antara kejahatan dengan kebaikannya itu imbang. Dan yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, orang-orang yang kebaikannya sangat banyak, sangat jarang berbuat kesalahan. Inilah golongan yang ketiga, itulah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tanamkan dan tumbuhkan pada diri kita sekalian, pada lingkungan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Karena kalau sudah banyak orang yang giat untuk berbuat kebaikan, maka golongan yang pertama tadi yang lebih banyak berbuat dolimnya, berbuat kesalahannya, nanti akan terkikis. Kita harus senantiasa memperbaiki diri kita, kemudian berusaha untuk sebaik-baiknya dalam mengisi sisa waktu kita. Kita punya banyak contoh, dan bahkan ada satu contoh utama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Kanjeng Nabi adalah sudah disebut sebagai orang yang maksum, orang yang nir kesalahan, nir kemaksiatan, tidak ada kesalahan dan kemaksiatannya, sehingga semua umatnya untuk mencontoh peragai akhlaknya, perilakunya, perbuatannya di dalam muamalah kehidupan sehari-hari. Baik itu bagaimana berinteraksi dengan keluarganya secara baik. Nabi adalah orang yang sangat sayang kepada keluarganya, sangat melindungi kepada keluarganya, dan sangat berbakti kepada keluarganya. Nabi juga orang yang sangat peduli terhadap lingkungan sosial masyarakatnya, karena Nabi mencontohkan tetanggamu adalah keluargamu yang terdekat. Bagaimana menjaga hubungan sosial ini, karena saudara kita yang terdekat adalah keluarga kita, yang terdekat adalah tetangga kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau saudara-saudara kita ada di jauh di sana. Sekalipun mereka mempunyai segala-galanya untuk melakukan, tapi dalam detik yang pertama ketika terjadi sesuatu di lingkungan kita, maka saudara-saudara tetangga kita lah mereka yang akan menjadi the first man, orang yang pertama akan menolong kita. Maka menjaga lingkungan kita supaya kondusif dalam kehidupan ini adalah menjadi karakter yang ditanamkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Kanjeng Nabi menjadi uswatun hasanah dalam segala perilaku kehidupannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan, baik yang terkait ibadah, muamalah maupun kehidupan sehari-hari, menjadi contoh suri teladan, dan Nabi menjadi referensi bagi kita. Kalau ingin mengetahui
bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh para sahabat ketika menanyakan bagaimana sih akhlaknya Nabi. Maka akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, seperti Al-Quran. Maka merujuk, mengkaji, mendalami, dan mengimplementasi kandungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi menjadi modal yang sangat berharga bagi kita sekalian. Semoga di bulan Rabiul Awal ini, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan Maulud, kita diberikan inspirasi, diberikan teladan, contoh untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita untuk mencapai rahmah, maghfirah, dan itkum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Makatan kurang langkung mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.